mungkin membahas tentang seputar soal tadi waktu di sholat di atas Abdu atau ada anak-anak kita menanya karena tadi ada melihat tatkala sholat itu kok jarinya bergerak-gerak ya. Nah, ya gini-gini loh, sini tuh. iya Bapak. Gini sini. Bukan, banyak tuh. Ada kadang-kadang gini deh Pak. Ada juga. Apa banyak tingkahnya banyak sholat ini. Nggak apa-apa sini aja, nggak apa-apa. Jadi biar agak pede saya. Karena makom saya itu nggak begini biasa, sukanya ngobrol bareng gitu ya. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawaf patung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia hanya untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat pedoman kita, hakikatnya kita diciptakan Allah hanya untuk menyembah Allah. Menyembah di sini dalam suatu syariat telah ditentukan juga dan dalam aktivitas sehari-hari. Maka jangan pernah dilupakan niat itu untuk mendapatkan ujroh akhiratnya. Kita ketahui sama-sama ada arkanul Islam. Islam ini adalah agama syariat. Iman adalah keyakinan, bicaranya di hati. Iman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kitab-kitab Allah, para nabi Allah, hari kiamat dan hari qadar baik dan qadar buruk. Itu bicaranya hati, keyakinan. Tapi tatkala masuk ke Islam yang katanya ada arkanul Islam, yang rukun Islam itu ada 5 kan. Nah, bicara Islam ini syariat, perbuatan anggota tubuh kita dituntut Allah untuk menyembahnya, beribadah kepada Allah. Yang pertama yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah organ tubuh lidah kita dan hati kita. Yang kedua, sholat. Sholat ini 3 dituntut di sini. Organ tubuh kita, hati kita untuk niatnya, dan lidah kita untuk al-fatihah. Ini kita bahas sedikit. Kemudian zakat. Zakat juga hasil ikhtiar, harta kita. Yang keempat, zakat puasa. Alhamdulillah kemarin kita udah puasa. Itu kan dituntut juga fisik kita untuk menahan imsak dari hal-hal yang membatalkan. Dan yang kelima, haji. Alhamdulillah sebagian besar keluarga kita sudah haji. Kamu juga sudah haji. Haji kecil bahasanya. Karena umrah itu kata Imam Syafi'i juga dikatakan haji kecil. Apa yang kita rasakan adik-adik kemarin anak-anakku? Badan kan? Nah, lidah nggak dituntut untuk membaca, tapi fisik dituntut untuk berjuang pegal-pegalan. Nah, setelah kita Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seketika itu kewajiban sholat, zakat dan haji ini berlaku bagi kita. Ya, bagaimana ada orang Islam yang tidak sholat? Dia udah bersyahadat tapi dia tidak sholat. Apakah dikatakan kafir? Tidak. Dia fasik namanya. Karena kafir dan Islam itu beda, jelas dia bedanya. Karena apa? Tatkala dia syahadat, dia sudah masuk ke Islam. Setelah dia Islam, dia tidak melaksanakan perintah Allah, sholat, zakat, dan haji, dia tetap Islam, tapi kategorinya fasik. Ya kan? Nah, adik-adikku, sholat ini satu ibadah yang tidak bisa kita tawar-menawar. Tidak ada juga sebuah keringanan dalam prakteknya. Kalau puasa, kita boleh tidak puasa. Jika sakit, jika musafir, boleh tidak puasa, tapi diganti di hari sebelumnya. Begitu juga zakat, dia rukun Islam, tapi tidak semua umat Islam itu menunaikan zakat. Bagi siapa yang menunaikan zakat? Si kaya memberi kepada si miskin. Si kaya mengeluarkan hartanya untuk kepada saudaranya yang di bawah atau miskin fakir, ada 8 asnaf. Begitu juga haji, adik-adikku, anak-anakku. Haji juga suatu kewajiban, tapi bagi yang mampu. Jadi banyak kalau begitu orang Islam yang nggak haji. Karena apa? Memang dia nggak mampu. Tapi untuk urusan sholat ini, anak-anakku, subhanallah, dalam keadaan selama napas kita di badan dan kita dalam keadaan sadar, tidak ada kata tidak sholat. Dalam perjalanan, Allah cuma kasih keringanan dalam pelaksanaan, tapi bukan tidak ditinggalkan. Boleh dijamak seperti tadi kita. Tujuannya apa di jamak ini? Untuk memberi kemudahan, karena kita berada di dalam perjalanan. Kita tidak tahu nanti di waktu asar ada apa lagi. Makanya di situ dikasih pilihan, boleh dijamak di awal takdim dan di akhir asar. Setelah dijamak, Allah kasih lagi, ringkaskan 2 rakaat. Nah, ada 4 sholat yang boleh dijamak dan ringkas. Di siang hari, zuhur dan asar. Setelah tergenam matahari, maghrib dan isya.
Maghribnya hanya bisa dijamak tetap 3, tapi isyanya bisa jadi 2. Yang bisa diringkas tuh sholat yang 4 rakaat. Kalau subuh tetap dia pada dasarnya. Orang yang sakit juga begitu, nggak bisa berdiri dia, sholat dia duduk. Yang sakit dia bisa berbaring. Begitu dahsyatnya lah ibadah sholat ini. Bahkan kata Nabi, pembeda orang kafir dan orang muslim, lihatlah sholatnya. Ya, begitu dah, saking dahsyat. Bahkan nanti setelah kiamat kita dibangkitkan di padang mahsyar, ada hari perhitungan. Yang pertama kali dihitung, dihisab Allah, ibadah apa? Adalah ibadah sholat. Anak-anakku, harapan papa mama kalian bukan jabatan harta dunianya. Harapan mama kalian, baik mereka menikah, melahirkan kalian di azani, harapan mereka kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau nggak percaya, fase ini nanti akan kita alamin lagi. Ya, suatu kebanggaan bagi orang tua tatkala anaknya sholat. Subhanallah ya. Nah, untuk sholat ini kita masuk ke detail sholatnya. Di dalam sholat ini, di dalam ibadah, sudah sepantasnya hamba Allah kita ya harus mengetahui kapasitas sholat kita tuh sah dan batal. Harus tahu hukumnya. Tapi urusan diterima enggaknya itu mutlak prerogatifnya Allah. Makanya setiap ibadah di dalam syariat itu Rasulullah mengajarkan syarat sahnya. Seperti wudu, ada rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? Ada, kita hitung sama-sama. Pertama niat rukun wudu. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. Ini adik-adik saya sekalian praktekkan. Karena wudu ini menentukan sahnya ibadah apapun. Memegang Al-Quran harus berwudu, sholat harus berwudu, ya kan? Tawaf harus berwudu. Kalau zakat nggak perlu, zikir mungkin juga nggak perlu, ya. Nah, pertama niat itu di hati, sengaja aku wudu karena Allah. Atau nawaitu wudu li rafil hadas asghar lillahi ta'ala, sengaja aku wudu mengangkat hadas kecil karena Allah. Sesingkat-singkatnya sengaja aku wudu karena Allah. Itu. Setelah itu basuhlah wajah. Batas wajah adikku dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Yang kemudian kiri kanan horizontalnya, gendang telinganya ada kan? Ada? Nah, ya gendang telinga. Gak apa-apa, nanti kita bahas. Nah, jadi tariklah garis dari sini melingkar. Nah, inilah namanya wajah. Kalau udah di belakang telinga nggak wajah. Ya, wajah ini harus dibasuh rata. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan. Nah, dari ujung tangan sampai siku, naikkan 3 jari. Kalaupun ada cincinnya disunahkan diputar-putar biar airnya masuk. Ada jam juga diputar-putar. Itu sunnahnya. Nah, pastikan anggota yang telah ditentukan Rasulullah di dalam syariat Islam itu harus basah semuanya. Lepas itu mengusap kepala. Ini harus rukun sholat, rukun wudu harus dikerjakan. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Baru tertib. Adapun sunnah-sunnahnya banyak, ya. Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan ke telinga 3 kali, membasuh telinga, itu sunnah adikku. Tapi yang nggak boleh ditinggalkan rukun ibadah itu. Begitu deh, setelah wudunya sempurna rukunnya, masuk ke tahapan fase sholatnya. Jadi adik-adikku, saat ini saya bilang di Indonesia banyak saat ini anak-anak usia 40, lebih khusus di Jakarta yang saya lihat, anak-anak usia 40 wudunya nggak sah, bahkan mubazir. Air di masjid itu air wakaf. Perhatikan semuanya, mungkin kita salah satu pelakunya. Tatkala wudu kadang-kadang kerannya dengan maksimal habis, airnya kencang. Yang dipakai dikit, bajunya bakal basah. Latas rufulma walau kana fil bahar. Sebagaimana kata Nabi, jangan kamu boros dalam memakai air walaupun kamu di atas laut, kata Nabi. Ya kan? Bayangkan di atas laut itu air semua, tapi pesan Nabi itu jangan boros. Nah, adik-adikku, kamu bisa melihat orang itu wudunya sah dan tidak. Nah, ada berapa banyak orang ambil wudu kakinya digini-giniin, ya kan? Tapi bawahnya nggak basah. Selama ketentuan batas yang telah tentuan syariat itu tidak basah, maka wudunya nggak sah. Nah, ini maka yakin kan waktu ambil wudu itu bataskan dari mata kaki, nggak mesti sampai lutut ya. Ambil gini, duduk usap-usap aja. Nah, kemudian tangan tadi begitu juga. Berapa banyak kadang-kadang orang wudu cuma gini-gini doang. Di sini ya kering ya bang, itu nggak sah. Jadi dalam ibadah ini jangan terburu-buru, santai aja.
jangan kejar sunnahnya 3 kali. Tentang kembali ke masjid tadi, sholat maghrib adik-adikku, contoh kita di masjid umum, berapa banyak orang mau ngambil uduk? Ini air posisinya deras sekali bang ya. Nah, sementara imam udah berjalan, nah antrian uduk masih banyak. Nah, dalam kondisi ini rukunnya aja kerjakan, ambil. Yakin udah basah semua, nggak usah 3 kali. Itu dia, nggak usah kumur-kumur, airnya kencang karena ini air wakaf. Nah, ini sedikit praktek nanti di lapangan kita ya. Nah, yang kedua adik-adikku, di dalam mempelajari ilmu agama ini bukan untuk menjas atau memponis orang. Ilmu yang kita dapat untuk mengukur diri kita dan memberitahu ke orang. Kadang-kadang setan ini pintar bermain. Kita udah tahu ilmunya, tiba-tiba lihat temannya gitu, lu sholat lu nggak sah, gini, jangan. Fitranya manusia tatkala diponis atau dihukumin yang nggak baik pasti kurang berkenan hatinya. Jadi Islam itu ajaklah dengan lembut. Kalau kecuali keluarga inti, kayak Dido sama Abduh, mungkin Abduh waktu uduk dia tahu hukumnya, tapi mungkin momen itu buru-buru dia, Abduh ini belum basah kamu, tolong dibasahin lagi. Kali mengingatkan. Itu dianya ya adik-adikku, tolong wudhu ini sangat menentukan karena ibadah ini diawali daripada bab toharo. Semua kitab fikih dari kitab Syafi'i Najah sampai kitab Majmu' Imam Syafi'i yang apa itu semuanya diawali dengan apa? Niat. Wudhu air bang, air Bahkan sebelum masuk bab sholat itu air, pembagian air mustakmal dan lain-lain. Tapi itu kita lewatin dulu, nanti insya Allah kita ngumpul lagi ngobrol, baru masuk kita ke sholat. Nah, sholat ini dulu Ustaz, mengusap kepala ini banyak yang tengah 3 lembar aja. Oke. Nah, itu ini kan termasuk rukun ini. Mendingan begini, ada sedikit tekniknya. Om nanya tidak jadi aku agak enak juga. Nah, siap. Nah, di dalam Imam Syafi'i, kita ada dalam mazhab ini ada 4 mazhab. Syafi'i, yang pertama Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Oke. Nah, Imam Syafi'i Indonesia umumnya Asia Tenggara Syafi'i ya Om ya. Umumnya yang ada kunutnya umumnya Syafi'i. Tapi jangan gara-gara mazhab ini berkelahi ya. Jangan. Imam Syafi'i di dalam mengusap rambut itu minimal 3 helai rambut. Oke, minimal. Bagaimana yang nggak ada rambut, yang botak seperti Bang Adik kemarin udah gundul, ya udah. Kan di situ tempat rambut sebenarnya. Adatnya di mesin. Udah ambil aja. Nggak mesti ada rambutnya. Nah, yang problem terbesar dalam hal ini adalah wanita. Wanita rambutnya itu kenal jambang nih, kan panjang. Kan ini bagian ini di mana? Di bagian wajah kan. Makanya wanita muslimah itu, santri-santri muslimah itu umumnya yang jambangnya ini dia agak potong itu. Nah, di yang bagian wajah ya dipotong. Karena kalau dia panjang ini harus dia basah. Nah, karena kan mereka aktivitasnya pakai jilbab ya Bang Anda ya. Kalaupun dia nggak pakai jilbab kan masih bisa ditutupin dengan rambut yang lainnya. Nah, jadi wanita itu harus hati-hati. Karena jambang yang masuk bagian rambut ini, bagian wajah itu sebenarnya harus basah. Nah, kemudian untuk anakku Rafael, dia alhamdulillah yang duanya alhamdulillah termasuk abang 24 jam, termasuk Bang Andi juga 24 jam mendapat pahala. Pahala apa? Jenggot. Ya, jenggot. Kalau kita berzikir pahala sunnah. Tapi kalau jenggot selama ada di sini 24 jam dia dapat pahala. Tapi ada catatannya Om. Catatannya apa? Harus diniatkan. Niatnya apa? Contoh Aswin pakai cincin. Kok pakai cincin Aswin? Oh, lagi tren. Nggak, udah selesai urusan dunia. Tapi tatkala ditanya, kenapa kamu pakai cincin ya Aswin? Ittiba ilan nabina Muhammad, mengikut Nabi. Nah, selama kita sandarkan perbuatan kita kepada Nabi, disitulah malaikat bertugas untuk mencatatnya. Begitu makanya adik-adikku, niatkan dari sekarang, ya Allah, aku berjenggot mengikut Nabi. Tidurnya kalian kapanpun di mana, ini ibadah. Oke. Cuma Rasul ya. Iya Om. Sebelum Tapi nggak perlu panjang kan? Nggak perlu. Enggak. Ada yang panjang. Islam itu innallah thayyib. Allah tuh baik dan bersih. Kadang maaf, takut kita orang pakai jenggot banyak gini, nggak menampakkan keindahan juga kan. Yang penting rapi.
Yang nggak berjenggot jangan bersedih hati, pasang aja niat ya. Qadarullah belum ada kan. Tadi kita membahas tentang uduk kakak-kakakku. Wajah itu kakak-kakakku, Kak Ruri dan Kak Kori. Kak Dea, kakak. Jadi kakak, yang namanya wajah itu ingat patokannya tempat tumbuh rambut sama dagu. Ya, vertikalnya, yang horizontalnya ini kan ada anak telinga nih kan, anak telinga kita. Nah, ditariklah dia melingkar. Tapi namanya bukan apa? Nah, itulah yang dinamakan wajah. Makanya dia harus dibasuh dengan air. Nah, bagi wanita kan punya jambang nih kan, jambangnya panjang nggak? Enggak. Alhamdulillah. Kalau panjang kakak, ini wajib dibasuh karena dia berada di wajah. Nah, cukur aja berarti. Makanya cukur. Oh gitu. Oke. Oh iya dong. Ya, boleh cukur. mah. Kan dia masuk di bagian wajah. Udah. Nah, bagi anak pura adikku Rafael dan Ragen ya. Ini banyak banget. Ragen dan Farel. Boleh dilihat semua. Kalau sini masya Allah ada jenggot adikku. Jadi kalian nanti ambil uduknya agak diusap. Dan ini lucu, Cak. Kalau kita suka gini ngalir kalian di situ ada lagi ibadah sunnah bagi kalian agak diusap. Nah, kalau orang yang jenggotnya panjang dia ngusapnya agak gini. Karena kalau gini orang takut kadang-kadang gitu kan. Jadi agak ada permainan gini. Kalau kamu nanti gini aja. Oke. Nah, itu Rambut. tentang uduk tadi. Kalau kepala itu berarti Usap kan kepala, ya. kulit kepala kan, bukan rambut. Oh, enggak. Al-mas'ur rasul. Nah, al-mas'ur rasul itu ada rambutnya sebagian di kepala. Jadi intinya rambutnya di bagian kepala. Makanya di situ dibilang rambut kepala. Ada yang Kalau mengatakan, orang botak gimana? tadi dibahas. Kan memang ini tumbuhnya rambut. Walaupun dia botak, tapi ini dengan tanah tempatnya rambut, ambil aja gini kayak tahalul kemarin. Nah pertanyaan sekarang, bagaimana yang orang profesor setengah? Apakah ini kategori wajah yang botaknya itu? Oh tidak. Ya karena kan kebiasaan adatnya, ukuran standarnya manusia itu rambutnya di sini. Jadi dia mengikut kebiasaan. Karena orang kalau yang botak ini nggak dikatakan dia itu kepalanya itu adalah wajah. Jadi dia ambil ukurannya normalnya rambut itu tumbuh kan di atas kening. Begitulah dia. Nah itu tahapannya itu. Yang kemudian tadi kita masuk ke berikutnya kemana nih? Tadi air ya bang ya? Sempat. Nah, tadi Gimana mama? Diangkat. Diangkat dikit. Angkat, masukin tangannya. Begini aja Yang penting mama. kena air ya. Maksudnya Tadi. mama ambil masain air, pegang ini udah. Sah. Coba yang tadi sholat yang tangannya begini-begini Oh gitu. ya nanti masuk ke tahap sana bang. Aku akan ya, ini mendetailkan jelaskan rukun. dulu 4 mazhab tadi, Hanafi, Hambali, Maliki. Belum dijelaskan Enggak, bagaimana. itu terlalu panjang. gitu. Kasihan. Yang boleh. Dan itu nanti juga mereka terlalu kemana-mana deh. Yang penting nanti ada yang mengusap begini minimal sah. Ada yang begini ya bang ya, Ya sampai belakang. sah. Ah, itu yang penting. Jangan Ya. diribetkan. Yang kalaupun mau disalahkan ya udah orang yang nggak sholat. Tapi juga jangan disalahkan. Islam agama bukan untuk memvonis tapi mengajak bil hikmah. Oke adik-adikku. Tadi yang pertama rukun wudu udah insya Allah ingat. Kalau nggak ingat nanti kita ada grup apa-apa tanya aja. Bang Aswin, oh Mas Aswin apapun tanya aja. Atau nanti Bang Dodi santai aja. Kita udah satu keluarga ya, bismillah. Nah adik-adikku masuk ke tahapan sholat. Kedudukan ibadah sholat sangat ketat ya. Selama napas di badan nggak ada kata tidak sholat. Kalau haji bisa nggak ada uang nggak haji, zakat nggak ada uang nggak zakat, puasa nggak puasa dia. Kenapa dia nggak puasa? Sakit. Kenapa dia nggak puasa? Safir. Tapi kalau sholat nggak ada, sakit dia, duduk dia, tidur dia. Kecuali dia di ICU karena dalam keadaan tidak sadar. Selama belum disolatkan wajib sholat gitu ya. Iya. Dan kita perlu ingat adik-adikku, panggilan Allah itu ada 3. Yang di sini alhamdulillah sebagian besar udah 2 yang kita jawab panggilannya. Sehari 5 waktu panggilan Allah sholat. Yang kedua panggilan Allah haji. Dan yang ketiga panggilan ajal Allah ilah rahmatillah, yaitu panggilan ajal. Ini 3 panggilan. Ya kan? Semoga kita berharap semuanya husnul khatimah. Amin. Karena kehidupan ini kematian itu pasti. Al mautul haqqu, kebenaran, kematian itu hak, kebenaran. Surga itu benar. Neraka itu benar. Nah, jadi kita masuk ke sholat. Sholat itu ada 13 rukun. Bicara rukun nggak boleh tidak dilaksanakan. Yang pertama berdiri.
bagi yang mampu. Nah, jadi ditambah dia berdiri bagi yang mampu. Kalau kata tidak ada kata mampu, bahaya bagi yang sakit kan. Berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca umul kita Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang habis ruku apa? Ihtidal. Sujud, 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud. Nah, kita itu tahiyat akhir. Tahiyat akhir membaca tahiyat akhir membaca salawat Nabi ya, salam tertib. Jadi ini nggak boleh ditinggalkan. Bagi siapa yang meninggalkannya, kalau dalam di waktu sholat, contoh Aswin sholat nih, udah udah ruku, tiba-tiba gini Aswin sholat, lupa tiba-tiba Aswin langsung sujud. Selama jaraknya masih belum jauh, Aswin langsung berdiri. Oh iya, aku harus ruku dulu. Nah, jadi kita ingat berdiri. Jadi takbir sholat ini ada 4 anggota tubuh yang dituntut oleh Allah. Yang pertama hati niatnya, yang kedua lidah, yang ketiga anggota tubuh, yang keempat maknawiyah namanya. Kalau kemarin umrah dan haji kan dituntut apa? Hati sama badan kan. Lidah nggak dituntut baca apa-apa kan. Tapi kalau sholat semuanya dituntut diminta oleh Allah. Berdiri badan kita, hati kita berniat, lidah kita dituntut untuk membaca. Yang namanya membaca dalam Islam itu bukan diam. Jadi kalau ada orang sholat mulutnya dari awal diam aja, nggak sah sholatnya. Ada orang sholat bapak mulutnya diam mingkem, nggak sah. Karena situ mulutnya diam tapi lidahnya kan gini dalam. nggak akan sempurna bacaan makhrajul hurufnya. Gimana cara itu? Dia, Si Om kan pasti Lagi main pakai Iya. permen karet loh. lidah bergerak. Coba baca Al-Fatihah, mulut tutup. Bisa. itu maknawiyah Om. Gimana caranya? Karena makhrajul huruf ini kan ada Om. Huruf ba. Huruf ba aja nggak pasti ada dia. Ba. Mim. Nah, jadi dalam itu ada tuntutan makhrajul huruf. Yang apa aja tuntutan lidah ini? Yang pertama takbir. Allahu Akbar. Minimal telinga pribadi mendengar. Wajib itu hukumnya. Rukun itu. Yang kedua Al-Fatihah. Setelah itu apa? Tahiyatul akhir. At-tahiyatul mubarakatuh kan. Yang keempat salawat pada Nabi, salawat Ibrahimiyah. Yang kelima salam pertama, assalamualaikum. Nah, 5 ini wajib bibir tuh membaca dan didengar di telinga kita. Adapun membaca surah setelah Al-Fatihah sunnah. Adapun berzikir tasbih sunnah. Adapun tahiyatul awal kan salat zuhur ada 2 tahiyat apa ya? Itu di antara sujudnya. Itu kapasitasnya bukan rukun tapi sunnah abad. Yang sunnah yang mendekati kefarduan. Jadi bagi siapa yang sholat zuhur tiba-tiba dia lupa di rakaat kedua dia nggak nggak tahiyat ya, langsung berdiri rakaat 3, itu rakaat keempatnya dia ingat ya Allah aku tadi nggak tahiyat awal, maka bagi dia setelah membaca tahiyat sampai sempurna jangan salam dulu, langsung sujud Sahwi. sujud sahwi 2 rakaat. Setelah sujud sahwi baru dia tutup langsung assalamualaikum warahmatullah, itu selesai. Ulangi 5 rukun yang wajib tadi Rukun yang kedua dalam sholat yang harus didengar telinga. oh ya, Ini lidah. perlu diulang-ulangi ya. Arkanul lidah yang pertama takbir. Allahu Allah Akbar. Akbar, harus dengar telinga. Harus minimal dengan telinga si pembaca. Ya. Yang kedua Al-Fatihah. Hmm. Yang ketiga tahiyat akhir. Baru selawat di dalamnya ada selawat Iya. Ibrahim. Baru salam. Assalamualaikum. Itu ya Om ya. Itu yang dituntut lidah. Selebihnya kan yang anggota tubuh yang diminta. Rukunya kita, iktidalnya kita. Nah, di dalam sujud juga ada rukunnya. Berapa banyak orang sujud? Kalau ruku aku rasa masih aman. Ada yang begini kayak pundak onta dan lain-lain. Oke lah, it's okay. Karena situ nggak menentukan kebatalannya. Sujudnya aku minta izin, minta maaf sebelumnya. Keren, makasih Bang. Jangan ada Anggota tiada sujud kening kakakku. Hai wanita, hati-hati saat ini banyak fenomena wanita-wanita dengan mukena, dengan glowing Santap. wajah dan kulit skinnya, entah apalah bahasanya ya kakak. Dengarkan, santap. Dia sholat dengan mukena dan bagusnya, suatu saat dia sholat di tempat yang bukan di rumah dia atau di mana, atau mungkin tempat sujudnya nggak bersih, dia sholat. Allahu Akbar, pas mau sujud, enggak. Ini fenomena. Iya. Kita anggap lagi ini mukena kata anakku di dalam ya. Allahu Akbar.
Santap. Nah, oke. Nah, setelah itu ini kan naik lagi kan? Ini kan bukan tempat sujud. Ini pakaian dia. Ya, kalau memang kayak gitu ambil kain atau kayak kami nih, kain serban. Selama dia mengikut gerakan badan itu nggak sah. Makanya bagi kami biasanya udah letakin aja situ. Langsung. Nah, itu pertama. Karena anggota sujud ini wajib ke tempat. Nggak boleh, Pak. Karena bukan sejadah dia jadinya. Mengikat kita banyak fenomena ini. Yang kedua, kaki itu kadang-kadang orang kan banyak gantung jari-jari kaki atau begini. Sunnahnya itu begini. Jadi rukun wudu itu 7 anggota dituntut Allah semua arahkan ke Ka'bah. Rukun Mulai sholat. kita, Rukun sholat. iya rukun sujud. Nah, sujudnya ada lagi dibagi lagi. Jadi waktu kita mulai sholat aja ya Allah badannya hina ini kita hadapkan ke Ka'bah ya bang ya. Fokus kita ke Ka'bah. Hati insya Allah udah ke Allah. Waktu takbir juga ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Udahlah, ini sunnah. Gak usah ribut. Tapi kalau kita yang pelajarin, dia diangkat. Kayak gini. Om Nurul mungkin di Sumatera Barat juga begitu ya di sini. Saya melihat, kan? Sekarang banyak fenomena. Biarin aja, paling ikhtilaf sunnah, nggak sesuai sunnah, jangan diributin, ya. Ya ada yang bilang kan gini, diangkat, hadapkan semua ke Ka'bah. Setelah itu pegangan ini, tangan ini begini, Kak. Ini jari kita, terus 3 jarinya di atas, di tengah di apa namanya hulu hati ya, hulu hati. 3 fungsi ini kita malu kepada Allah. Hati yang kotor ini kita ya ikmahnya kita tutup. Kalau zaman dulu Pak Om masih ada orang yang kesini Om ya, masih ada kan? Pernah lihat ya? Nah itu dia untuk menutup hatinya. Nah kalau kita sekarang ini kan udah padat nih, kalau gini kan tersiksa nih zaman sebelahnya, ya kan? Jadi orang mobil habis guru kita udah giniin, tempel gini, udah bikin 4 di tengah hulu, biarlah jari ini menutup biar tidak mengganggu tetangga. Oke kakak, nah itu yang pertama. Setelah itu waktu ruku kakakku, ini amalan sunnah ya, dalam arti kata sani ada pun tangannya gini, oke sah. Tapi kan kita ingin yang terbaik ya bahasanya ya. Jadi waktu ruku itu gini, mata ini waktu ruku jangan lihat tempat sujud, karena kalau lihat tempat sujud otomatis kepala ini agak mendangkal Di antara 2 kaki. Nah, lihat gini. Kalau waktu ruku ya, selebihnya lihat tempat sujud ya bang ya. Itu dia. Karena tatkala ruku orang melihat tempat sujud itu pasti agak mendonggak kepalanya. Maka lihatlah di antara 2 kaki kita. Tangannya pas di sini, jarinya lurus. Itu semua menghadap apa? Itu. Kemudian waktu sujud fenomena tadi pertama wanita yang suka pakai mukenanya, pastinya ada yang ngulangi lagi. Yang ketiga, maaf sebelumnya. Banyak orang ruku itu kadang kakinya diginiin, kadang ya, kadang gini, kadang ada yang diangkat. Jangan. Waktu ruku itu ada 7 anggota yang diminta Allah. Pertama 7 anggota itu apa aja? Telinga. Telinga di sini. Laper. Jidat ya. Lagi buka. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut kita. Aja deh, biar aja deh, nggak usah lihat. Ada, ya. Nah itu di situ. Hidung nggak perlu ya? Nggak, jidat. Kasihan kalau hidung perlu kak, orang kami Indonesia kak PC kak harus nempel banget kak. Kakak mentang-mentang ya. mancung hidungnya sombong amat sih. Itulah. Itu kadang-kadang ya kita bingung. Aduh. Mentang-mentang hidungnya mancung ya. Agak tersinggung saya. Ini Enggak nanya doang. mancung. Aku juga bercanda kak. Jadi kalau memang hidung juga harus kena, kasihanlah kami yang PC ini. Sunahnya kena. Enggak. Yang penting ini. Tidak. Kadang-kadang sunnah itu juga itulah kadang-kadang agak bisa juga, kadang-kadang sebagian musik kita kan terlalu bersih juga aromanya kan. Ini gini aja. Nah yang kedua, di dalam sujud ini, di dalam ruku ini ada perbedaannya antara wanita dan pria. Yang pertama wanita itu gimana? Pakai mukena. Nah dalam gerakan juga gitu kak. Kalau kami dalam gerakan sholat tuh agak gagah kami. Siksa itu kami giniin. Kecilkan perut itu. Agak digini-gini. Kalau wanita tubuhnya itu aurat, tutuplah. Oh. Ya, setelah itu nanti waktu rukunya juga gini aja. Pokoknya diusahakan ditutup.
waktu ruku juga kalau kiamin kan laki-laki ada sebagian begini. Ada yang gini, ada yang gini. Wanita gini aja. Boleh, Bang. Karena aurat ya. Tanya. Kalau Gimana? begini boleh? Boleh. Laki-laki. Boleh. Video itu Bicara suka begini. bolehnya kan gitu. Bicara boleh. Ya, ya, Karena kan maksudnya dua telapaknya ke bumi. Iya. Cuman sunnah. Bahwa afdolnya arahkan jarinya ke Ke Ka'bah. Ka'bah. Yang nggak boleh tuh gini dah kak. Cari piring namanya Ustaz. Ya, kan bener kan? Karena dua anggota tangannya nggak ikut. Lagi gimana? Atau Kesamaan. Oke. Semakin Lanjut. bang pribadi bang ya. Allah. Iya, Ustaz, lanjut. ini pertanyaan. Mau tanya entar dulu. Kalau pada saat imam selesai baca Al-Fatihah ya, waktu dibaca ya, Gua demen. surat Tarawih. Maghrib, Isya, Subuh ya. Iya. Ya, itu kan kalau laki-laki jawab amin gitu ya. Ya. Nah, untuk wanita. Aswin. Iya kali. Tetap amin, tapi jangan angkat suaramu. Ya, berarti tidak bersuara. Sama Ya? contohnya begini bang. Aswin sholat kan. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Kan salah ayat keduanya kan? Tepuk tangan dia. Nah, kalau kita apa? Subhanallah. Itulah dari situ udah beda. Oh, kita tidak Subhanallah. bersuara. Nah, itu dia. Kemudian abangku banyak fenomena. Ya. Ini tentang Al-Fatihah. Jadi diulangi, berarti untuk laki-laki suaranya jelas. Ya. Kalau untuk wanita suaranya dalam hati aja. Ya, ataupun dia pelan aja. Pelan. Hanya dia yang mendengar. Ya. Oh iya. Seandainya pun dia nggak ngucap boleh kok, kan nggak rukun. Nah, Tapi tapi ucap, tapi dalam hati Ya, ya. karena memang masya Allah wanita tuh dalam Islam tuh betul-betul Allah kasih namanya perhiasan gimana sih? Kakak punya berlian, kakak bikin meja tamu. Pertanyaan saya. Simpan. Ya itulah wanita itu dalam Islam. Oke. Kemudian abang alhamdulillah tadi membahas tentang Al-Fatihah. Kakakku, adik-adikku, anak-anakku, Al-Fatihah itu tadi hukumnya apa? Rukun, nggak boleh ditinggalkan. Nah, fenomena orang masbuk, ya bang ya, masbuk. Tatkala dia masbuknya itu pas di ruku, dia terhitung 1 rakaat. Tatkala dia masbuknya itu imamnya baca, misalnya lagi baca surah ayat, dia langsung Allahu Akbar. Dia jangan baca iftitah, Iftitah. Allahu Akbar kabiro, jangan. Tinggalan. Dia jangan mengikuti, langsung baca Al-Fatihahnya dia, karena ini rukun. Oke, seandainya nanti ustadznya imamnya ada apa-apa, dia belum sempurna. Kalau dia yakin kebiasaan lah imam ini agak lama di ruku, sempurna selesaikan. Jika dia tidak apa, udah langsung aja mengikut. Nah itu namanya al-imam domun alal makmum. Imam itu penjamin kepada makmum. Jadi kalau pada saat sudah ruku nggak perlu baca Al-Fatihah Gak lagi. perlu dong, langsung aja. Pokoknya niat penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi takbir itu tetap dulu, karena orang banyak nih Facebook ruku apa? Allahu Akbar. Nah takbirnya kayak pembuka sholat dia nggak buat. Oke, nah kemudian fenomena di Ramadan itu kita sepakatin la sholatan liman ya'ra'ul fatihah, tidak dikatakan sholat ya, adik Rasulullah, tidak dikatakan sholat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Mau baik dia dalam keadaan imam, baik dia dalam keadaan makmum, hai wajib baca Al-Fatihah. Contoh, sholat taraweh kadang-kadang kan di Indonesia tuh suka jus apa ayat-ayat singkat ya wadduha ke bawah biasanya. Bagaimana mensiasatinya? Siasatnya tatkala imam Allahu Akbar dia baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Gitu. Dia baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah Kak. Ikuti ya. Bersamaan boleh. Karena kalau nggak baca nggak sah. Mendahului tidak boleh. Hah? Mendahului tidak boleh kan? Kita kan ikuti imam. Mendahului itu nggak boleh dalam kata mendahului pergerakan sampai 2 kali Gerakan. rukun. Fatihah 1 rukun. Nah, kalau di sini kita yakin. Kita dengar karena ayatnya panjang dia. Kalau di Indonesia kan inna a'tainakal kautsar. Saya pernah sholat di rumah disuruh keluarga asuh jadi imam lah. Saya lagi capek. Saya isengin nih jamaah saya, keluarga saya. Saya baca Al-Fatihah, terus saya asattah, saya diam. Diamnya saya itu untuk menjadi kesempatan mereka baca Al-Fatihah. Setelah itu saya baca surah Nun. Nun, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Sebagian ketawa, batal sholatnya. Kan sah sholat saya kan bang, karena baca ayat, bukan baca surah bang. Ayat. Ayat ya om. Kalau baca surah bang, Al-Baqarah tuh 2 juz lebih loh. 200 lebih itu ayat. Iya 2 juz lebih 280 sekian. Batasannya berapa ayat? Nggak ada batasan. Satu ayat pun boleh. Baca ayat.
Jadi alif lam mim. Sah. Yasin. Waduh, Dido seneng nih. Asal jangan Aswin. Ustaz, ini ada pertanyaan tentang sujud Oh, tadi ya. Aswin aja lah ya Allah. Nih. Ntar aku. Tadi kan dikatakan sujud, ini kan harus ke lantai. Orang yang duduk di kursi itu gimana? Kada sampai. Nah, Ini kan masalah. Islam itu memang solusi. Jadi bagaimana orang yang gak usah kesana Om. Aswin dalam keadaan mungkin lagi lemah fisik sakit kan. Duduk aja nggak bisa berbaring. Arahkan ke arah kiblat Aswin. Udah, tangannya gini aja. Sholat Aswin gimana? Wudhu diuduin dong. Sholatnya gimana? Isyarat mata Om. Itu yang puncak terakhir ya. Nah, bagaimana orang yang Nah, itu fisiknya kan- lemah? Ya. Itu kan orang yang pernah sakit. Ya, makanya saya masuk ke situ nih. Iya. Jadi orang yang lemah selama dia bisa berdiri, karena ada orang tuh bisa berdiri dulu. Dia berdiri. Di mana kemampuan rukun yang dia bisa, dia berdiri. Nah, kadang-kadang dia ruku udah nggak bisa. Tapi kursi di belakang dia di posisinya. Allahu Akbar, nah langsung duduk dia. Nah, waktu duduk itu dia ruku sedikit. Nah, kedua nanti ada lagi rukun sujud. Ruku kan sama sujud beda dong ketinggiannya. Pastikan bagi orang yang duduk ini ruku sama sujudnya jangan sampai sujudnya lebih tinggi dari ruku. Kayak mama contohnya lah. Misalnya mama nih, udah mama gini aja rukunya mah. Misalnya berdiri gini, dikit aja gini. Gak sampai gini kali mah. Sedikit aja. Nanti baru sujudnya mama agak maksimalin. Biar mama nggak terlalu capek juga nahan badan itu kan. Gitu aja. Om. Terus kakinya. Kemudian Kalau batasan. udah kaki bang udah uzur ya begini aja lah. Ustaz, Gak mesti begini-gini tangannya. Enggak, maksudnya kakinya harus kena lantai apa enggak? Ah, keren. Kalau di- Jadi subhanallah, kembali ke asasnya itu syaratnya itu mutamakin lil ard. Cecah ke bumi. Kenapa saya kemarin di sholat waktu bang konsumsi pribadi ya? Nah, jangan kemana-mana. Nah, kenapa saya kemarin nggak mengarahkan untuk sholat? Ya kan? Tapi masing-masing udah pernah mungkin Di ada pesawat, yang iya. di pesawat. Karena ya selama Asyik pelajarin tidak ada sholat di atas pesawat. Kenapa? Syaratnya tadi dia nggak mutamakin. Karena Rasulullah pernah sholat di kendaraan, tapi kendaraannya melalui wasilah kendaraan ini napak ke bumi. Kalau kita naik mobil ada rodanya langsung ke bumi. Kalau kita naik kapal laut ada airnya. Kalau hawa ini itu nggak dihukumkan. Makanya bagi kita itu waktu di pesawat itu hanya diam di urmatil waktu. Kita sholat menghormatin waktu, hanya diam seukuran waktu sholat. Jadi kalau orang abang ada ustaz mengatakan begitu ya silakan, jangan jadi permasalahan. Nah sampainya nanti di tanah air di Mekah kodoan. Sebenarnya aku kurang ngajar ya, ada Om Debi aku yang ngomong sama aku, Om aja lah ngomong. di kodok. Nah, bagaimana mengkodok itu bagaimana? Nah, mengkodok? jadi gini ya, Kapan aja? Kapan aja? Aswin utang sama Bang Dodi, wajib gak hukumnya bayar? Bagaimana utang kita kepada Allah? Wajib semua. Ya kan? Puasa dikodok, ya kan? Diganti. Sholat juga begitu bang, karena Rasulullah SAW pernah sama sahabatnya suatu perjalanan habis perang atau apa terlelah, hai sahabatku Ali atau Bilal, nanti waktu fajar subuh bangunin kami ya untuk sholat, ya kan? Nah dengarkan Bilal kan? Tapi qadarullah tertidur semuanya, bangunnya matahari udah panas. Apa hikmahnya di sini? Allah ingin mengajar kepada umat Nabi semuanya. Oh Rasulullah pernah begini. Nah baik, jadi sholat subuhnya di luar waktu subuh dong. Yang namanya sholat di luar waktu subuh namanya niatnya kodoan, bukan adaan. Mengganti bukan tunai. Bagaimana Aswin di tahun 2099 sama 2000, selama 2 tahun Aswin tahun 99 sama 2000 kakakku Aswin 2 tahun mengkodo sholat semasa Aswin mungkin dulu masih banyak mainnya. Aswin buat tabel tahun ini sebulan ini 1 hari buat tabel sholat. Macam mana mengkodonya? Sholat subuh Aswin. Habis sholat subuh Aswin sholat lagi subuh. Nah kalau lagi lempeng banget, lagi kuat udah anggap aja nge-gym fitness gerak badan lah. Subuh, habis subuh zuhur, habis zuhur asar, maghrib isya. Itu. Waktunya kapan aja? Nah luar kodoan itu nggak mengenal waktu kak. Bahkan waktu fajar naik, waktu yang dimakruhkan sholat itu dibolehkan karena kodo statusnya. Ba'da asar juga boleh karena kodoan. Yang nggak dibolehkan lah sholat ba'da asar itu sunnah. Nah, itu kakak
itu ya. Tidak ada sunnah. Tidak ada sholat pada asar. Tapi kalau kita mengkodok sholat Oh iya, tinggal derajatnya boleh. wajib Om. Kapan dan di mana Kalau aja. malam kita mengkodok setelah isya. Boleh Om, keren. Oke. Nah sekarang gini. Woi nasi cepatlah datang. Cepat aku berhenti. Ini. Siap Om. Enggak canda Om, canda Om, canda. Ini Canda kita Om. barangkali mungkin banyak yang lalai ya tentang kodok ini. Ya, Om. Nah, bagaimana kita membayar yang selama ini tidak tahu, tetapi kita sholat aja pesawat ya. Ya, gini. Bagaimana membayar yang berapa kali kita lohor Ya, tinggal, betul. isya Masya Allah. tinggal. Maaf. Nah, untuk bayar itu gimana? Jadi gini Om, bismillah. Alhamdulillah kita punya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah. Tapi harus ada giroh keinginan dari kita. Ya udah, bagi kita yang mungkin pernah lalai daripada nanti sholat sunnah, udahlah. Kayak Aswin nih sampai detik ini Om, saya Aswin setiap masuk masjid di Indonesia ataupun di sini, Aswin rawatibnya nggak Aswin pakai. Rawatib dia qobliyahnya itu Aswin nggak pakai. Aswin pakai subuh Aswin. Karena masih ada keraguan subuh aku dulu tuh nggak aku kerjain dengan sempurna bang. Jadi aku sholat Soliver seberokat pada andilai tanah. Sholat subuh aku kan 2 rakaat. Jadi orang kan nggak ada fitnah kan. Nah tapi niat aku tuh subuh. Jadi nggak ada fitnah. Itu Om. Nah ada pun jumlahnya saat ini udahlah nggak usah ditabel seperti Itu Aswin. Kalau kalau subuh, Aswin kan? kemarin kan di pesantren Aswin bikin tabel. Jadi saat ini udahlah ada niatin aja lah. Semoga Allah mengampuni. Tapi kalau kita tahu, contohnya Allah udah tahu nih kita sholatnya banyak yang lalai, kita nggak ngerjain, Allah kan Maha Pengasih Pengampun, nggak ke situ juga lari gajinya. Tapi ada usaha dikit, ya udah sisanya kalaupun hitungan kurang atau gimana, disitulah maksudnya Allah Maha Pengampun. Nah kita udah ngerjakan. Itu kalau subuh kan 2 rakaat. Yang tinggal pesawat itu kadang-kadang isya, maghrib, asar. Kenapa? Ya Om, Bayarnya gimana? Mengkodonya? di rumah nanti Om, atau nanti di Masjid Nabawi Omnya, kodo deh, soli fardu maghribi, kodoan lillahi ta'ala, Allahu Akbar 3 rakaat. Kau di Masjid Nabawi orang nggak peduli, nggak akan dia lihat ini di waktu sholat duha. Ini orang kok 4 rakaat, kok 3 rakaat, nggak ada yang merhatinya kan. Kalau di kita kan ini orang sholatnya kok 4 gitu kan. Jadi Begitu. kesimpulannya gini ya. Mengkodok itu bisa dilaksanakan Di luar waktu Apa saja. apa saja. Ya, Yang sholatnya sholat apa saja gitu ya. ya. Kalau Misalnya gini, setelah sholat subuh, saya mau mengkodok sholat lohor dan sholat asar yang kemarin tinggal. Bagus. 4 bisa ya. Bisa. Pokoknya kodoannya nggak ada lagi keringanan untuk di kosar ya. Dia tetap bilang aja. bayar sesuai dengan Oh, iya dah. itu. Oke, satu lagi. Ya Om. Apa batasannya orang boleh sholat dengan kursi? Batasannya? Batasannya gini Om. Ya, yang bagaimana? Kalau Boleh. saya ditanya saya nggak bisa jawab. Tapi si punya badan yang tahu kuasanya. Kadang maaf, kita nggak ada penyakit. Tapi di waktu itu tiba-tiba fisik kita lemah. Kan kadang-kadang bisa orang yang agak jet lag gitu ya orangnya. Daripada dia nggak sholat semuanya, dia sholatnya. Gitu dong. Ya si Omnya nanya, Apa di batasan? kondisi apa orang itu bisa dikategorikan bisa sholat duduk ya Om ya? Boleh. Nah, boleh sholat duduk. Nah, itu. Dia yang punya badan, dia tahu mungkin tiba-tiba dia saat itu lagi yang ada gini, silakan duduk. Dan yang perlu diperhatikan saudaraku semuanya, sholat berdiri ini fardu, hanya untuk fardu. Jika betul-betul mau sholat tarawih duduk, sholat rawatib duduk, sholat sunnah apapun duduk, sah, nggak ada urusannya. Jadi berdiri itu bagi sholat fardu. Banyak kita kadang-kadang sudah sholat ya, kayak Aswin kadang-kadang kan sholat dia dalam keadaan sehat pak. Sholat udah selesai rukun fardunya, sholat apanya? Sholat Sunnah. rawatib ba'diyahnya duduk. Karena sholat sunnah itu nggak dituntut untuk berdiri, nggak rukun dia. Kalau sholat sunat itu sama nggak sama fardu? Kalau fardu kan tidak dibatasi gerakan di luar gerakan sholat ya. Kalau sunnah misalnya kemarin tuh capek banget kan, ini kaki begini-begini, goyang-goyang, udah begini-begini, kiri lagi gini, udah lebih dari 3 nih. Nggak apa-apa lah. Udah. Kalau udah di Mekah ini kayak banyak kerusuhannya kan. Udah, jadi Banyak toleransi. iya sangat banyak toleransi. Kadang sopnya bersambung-sambung. Emang Iya. jangan samain. Makanya sangat salah besar orang tatkala di Mekah boleh. Oh iya, lu nggak kaji keistimewaan kota Mekah, banyak fadilan dibolehkan. Nah di kondisi lain kita nggak boleh. Gitu dia. Terus apa tadi masalah gerak-gerak tadi Abdul tadi menanyakan. Tangan. Tadi kan rukun sholat. Nah ada yang membatalkan sholat, kita harus tahu kan. Ya Allah,
Allah dingin. Makanannya dong. Beduknya belum bunyi lagi. Jadi yang membatalkan salat apa? Murtad. Tiba-tiba di hatinya dia nggak percaya Allah. Itu bahaya tuh. Wih, Murtad. itu dosa tidak berampun itu. Oh ya. La tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya anak-anakku, jangan kamu pernah mensekutukan Allah." Oke. Yang kedua, gayur niat. Tiba-tiba dia merubah niatnya. Ini hati ya. Yang ketiga, buang angin. Nah, kemudian berkata yang memiliki makna, walaupun 2 huruf, tapi ada maknanya ya, di luar bacaan sholat itu batal. Nah, yang ke kadang-kadang ada Dalam kan, sholat ya. nah, makanya dalam sholat itu orang berdagam aja, ya, dan biasa ada, nah itu kan kak, dia diajar kalau ada assalamualaikum, isyaratnya kan Nah itu ada nih contohnya tatkala di suatu daerah, tatkala keluar kalimat nah, itu ada makna. Nah, jadi itu kondisi daerah menentukan. Poinnya jangan sempat dia mengeluarkan suara yang di lokasi kampung itu atau daerah itu suara itu memiliki makna, orang udah paham itu. Kalau demi itu kan nggak ada makna, cuman yang dia tahu itu lagi salat, nggak memiliki arti sesuatu lah gitu. Kemudian memalingkan badan kita dari arah Ka'bah, ya kan? Nah, makanya di situ kan dituntut badan semua sama wajah. Kemudian apa lagi kak yang batalkannya kan? Bergerak 3 kali berturut-turut. Yang tadi ditanyakan Abdul. Anggota tubuh yang nggak boleh bergerak namanya anggota besar. Anggota besar itu apa? Kepala, badan, ya, kaki, tangan. Nah tangan, jari ini enggak. Nah ini jari enggak. Tapi kalau yang ini mulai ini ke atas dia anggota besar, 3 kali bergerak-gerak batal. Makanya kalau kita gatal kak, kan biasa gini gatal nih. Angkat sekali ke kepala, tek 1 kali kan. Nah jangan gini gatal, kayak Aswin nih, tek udah diam. Giniin aja. Nah, begitu caranya. Jarinya aja. Jadi udah gini 3 kali gatal. Tapi 3 kali betul-betul mama. Jadi perpindahan tangan itu kan. Nih gatal. 1. Kan 1 hitungnya kan. Setelah itu jari aja bang. Pastikan ini kita tahu kita tahan. Jari boleh lebih. Ini mama mau 2 jam mau baca sambil baca Al-Baqarah nggak apa-apa. Al-Baqarah bang. Dimasukin ke lemari tuh makan di meja sama kakak lama kali aja. Itu dianya. Adapun tadi pertanyaan yang begini-begini adikku ya, banyak itu ya fenomena ya. Cuman kita dalam sholat itu harus khusyuk lah. Sah dia begini-begini, ada yang gini-gini om ya. Ya, ada yang begini-begini. Itu boleh, tapi dalam Syafi'i enggak. Kami dalam Syafi'i itu begini. Tangannya gini, yang ini gini, yang ini kita agak naik biar dikasih plastik sama dia. Yang ini tegapkan begini tangannya. Nah, tatkala dia diangkat tangannya, dia kan mesti tidur nih. Tatkala syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah itu diangkat. Gitu. Karena tangannya mah kan gini mah. Yang ini kan gini mah. Jari mah. Telunjuk. Ada yang ngeliat nyambut. Jadi mah jarinya mama waktu sahut itu kan. Jadi tangan kita gini pas kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu diangkat mama. Makanya waktu tahiyat itu mulai tahiyat matanya ke tempat sujud. Tatkala tahiyat asyhadu an la ilaha illallah matanya pindahkan ke sini. Karena ada persaksian. Apa matanya aja mah. Kan waktu sujud itu kan gini mah Aswin. Mata waktu tahiyat akhir ataupun tahiyat awal Aswin fokusnya ke sini mah. Adapun kepala gini-gini itu oke lah dimaafkan lah ya, nggak usah dibahas sekali kan. Ada yang gini kali om ya. Berarti udah fokus dia ke tangannya gini, yang ini gini. Tatkala ada asyhadu an la ilaha illallah, mata Aswin dari sini Aswin pindahkan ke sini, bola mata Aswin. Karena sini ada syahadat persaksian kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sampai kapan ini? Sampai assalamualaikum warahmatullah. Nah di salam itu juga itu bebas assalamualaikum. Cuman afdalnya gini, assalamualaikum warahmatullah. Kumnya itu masih di depan gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah
yang pertama yang wajib rukunnya. Adapun yang kedua dia sunnah. Ya mama ya. Nah, jika kita masbuk, jadi jangan abdul bagusnya, jangan langsung imam itu ada orang assalamualaikum warahmatullahi, makmum belakang langsung berdiri ya bang ya. Ada kan langsung boleh. Cuman abdulnya tunggu dulu salam keduanya.